Jumpa lagi dengan saya di Kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan bahas tentang bioethical issues in pharmacoepidemiology. Jadi ini merupakan video kedua dari topik wacana bioetika yang untuk mata kuliah farmakoepidemiologi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Nah, jika di video pertama kita membahas tentang wacana bioetika dari aspek kesehatan secara umum dan juga prinsip-prinsip bioetika yang perlu dipegang. Ada 4, yakni yang pertama respect for autonomy, kemudian beneficence, non-maleficence, dan juga justice. Nah, di video ini kita akan melihat penerapannya atau wacana-wacana apa saja yang muncul dalam penelitian farmakoepidemiologi. Nah, tentunya ini juga masih ada kaitannya dengan skop atau ruang lingkup penelitian farmakoepidemiologi yang ada di video-video di pertemuan sebelum-sebelumnya. Baik, jadi ada secara metodologik ya, ada masalah secara metodologi di penelitian farmakoepidemiologi yang berkaitan dengan isu atau wacana bioetika, yakni bahwa kebijakan policy ya, kebijakan etik ya, itu bervariasi antara satu negara yang satu dengan negara yang lain, itu bervariasi. Jadi misal ada negara yang tidak mempersyaratkan ethical review untuk dataset ya, kumpulan data yang tidak bisa diidentifikasi data tersebut itu untuk masing-masing baris datanya itu diambil dari siapa, personnya ini nggak bisa diidentifikasi. Misalnya nggak ada namanya, nama inisialnya, nggak ada alamatnya, nggak ada nomor teleponnya, nggak ada alamat email dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan personal ID gitulah. Nah, kalau nggak ada itu, that's okay. Ada beberapa negara yang bilang nggak perlu ethical review, tapi beberapa negara mempersyaratkan perlu ada ethical review untuk itu. Nah, maka PR terbesar dalam hal ini adalah harmonisasi atau penyamaan persepsi, penyamaan pandangan, pendapat, dan akhirnya menghasilkan keputusan secara internasional bersama. Jadi ini masih dalam wacana begitu ya. Jadi terlebih juga jurnal-jurnal penelitian untuk publikasi juga kadang ada yang mempersyaratkan etik ya, harus jelas seperti ini, harus ada ethical clearance. Kadang ada juga yang tidak mempersyaratkan itu, asal penelitian tersebut dinyatakan sudah memenuhi atau tidak melawan dengan deklarasi Helsinki. Ya, saya bahas deklarasi Helsinki di video sebelumnya. Baik. Nah, wacana apa saja yang bisa muncul dari penelitian farmakoepidemiologi terkait dengan bioetika? Yang pertama adalah tentang penggunaan informed consent, yang kedua tentang surveillance, kemudian yang ketiga itu manfaat ya secara etis ya dari farmakoepidemiologi untuk integritas data. Jadi bukan hal yang kontroversial saja yang jelek, tapi yang bagus juga ada di wacana ini. Kemudian yang terakhir adalah conflict of interest atau COI, sebenarnya bukan for drug industry research. Jadi maksudnya untuk penelitian-penelitian yang disponsori oleh industri pembuat obat atau industri pabrikan obat gitu ya. Conflict of interest antara peneliti dengan juga pabrik obat gitu. Baik, kita bahas isu ini satu persatu. Jadi di video kedua ini akan cukup panjang sama seperti video pertama. Tentang informed consent ya. Jadi informed consent merupakan standar kritis ya, standar yang penting untuk dilakukan jika penelitian kita menggunakan manusia. Ya, kalau hewan yang gimana informed consent gitu ya. Jadi International Research Ethics itu ini mandatory gitu ya. Ini harus ada informed consent. Tapi informed consent ini untuk penelitian yang seperti apa? Nah, nanti kita coba lihat. Kadang ada yang mempersyaratkan kalau penelitian intervensional ya, itu jelas perlu
intervensional jelas perlu informed consent. Tapi kalau yang non intervensional ini seperti apa? Nah, di sini minggu depan Anda akan belajar tentang sumber-sumber data farmakoepidemiologi. Ya, tergantung sumber data non interventional studies yang kita lakukan seperti apa, ya, atau penelitian observasional biasanya disebut seperti itu ya. Apakah menggunakan data primer ataukah data sekunder? Dalam artian kalau data primer berarti data tersebut, data informasi langsung diambil dari partisipan atau volunteer gitu ya. Kalau data sekunder berarti kita menggunakan basis data rekam medik misalnya, atau apapun yang kita nggak perlu ketemu langsung dengan partisipan. Nah, ternyata kalau dilihat ya, di antara para ahli etika ya, para filsuf etika, secara umum mereka punya kesepakatan atau ya general view, pandangan umum yang serupa ya, bahwa biasanya penelitian farmakoepidemiologi ini termasuk yang low risk ya, risikonya rendah sekali untuk partisipan. Maka kalau informed consent itu diperlukan untuk penelitian yang membutuhkan kontak langsung dengan peserta, dengan partisipan, atau dalam arti lain kalau penelitian ini mengambil data primer berarti perlu informed consent ya, itu wajar dan jelas sangat bisa diterima begitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mempelajari data, misalnya data surveillance yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, apakah kita perlu membutuhkan informed consent tersebut? Misalnya kita ingin mempelajari adverse reaction atau adverse events yang muncul dari data-data dari rekam medik. Apakah pasien ini, setiap individu yang kita kaji datanya ya, karena biasanya datanya besar gitu ya, apakah membutuhkan, kita perlu mencari informed consent dari masing-masing individu tersebut? Nah, tentunya secara general bisa dikatakan tidak perlu, tapi ya, jadi ternyata ada variasi, maksudnya beberapa negara ternyata butuh ya mensyaratkan adanya informed consent tersebut, dan ini ada permasalahannya yang nanti perlu kita bahas. Bahkan beberapa negara ya ada variasi, ada yang mempersyaratkan informed consent yang tidak boleh elektronik, harus hard copy ya, jadi harus harus yang ada tanda tangan basah begitu ya, nggak bisa yang elektronik hanya centang ya atau tidak misalnya dari formulir online gitu ya. Nah, ini permasalahannya yang kemudian muncul ketika kita memerlukan informed consent untuk mengakses data yang sebenarnya bisa de-identified gitu ya, bisa tidak perlu kita memerlukan identitas dari masing-masing pasien, pribadi masing-masing pasien. Itu adalah farmakoepidemiologi akan menemukan rintangan ketika mempelajari adverse events ya, salah satunya ya adverse events kalau di pharmacovigilance, adverse events yang bisa menimbulkan fatality, menimbulkan kematian. Nah, soalnya kan orang meninggal nggak bisa membuat informed consent ya, kecuali mungkin dengan alternatif bisa diwakili keluarga dan lain sebagainya. Tapi di situ ada tantangan besar ya, ada tantangan besar seperti itu. Jadi kalau sebenarnya misalnya dari data sekunder tapi policy ya, atau undang-undang mewajibkan adanya informed consent meskipun itu datanya sekunder ya, nah ini bisa menimbulkan masalah untuk mempelajari adverse events yang bisa menyebabkan kematian. Nah, intinya ketika pasien tidak bisa, poinnya itu kalau pasien memang tidak mungkin untuk dilacak, terus bagaimana gitu ya untuk dicari informed consent-nya. Apalagi secara definisi sebenarnya farmakoepidemiologi adalah penelitian obat ya, baik penggunaannya maupun khasiat yang buruk maupun yang baik gitu ya, di large number of people gitu ya. Berarti yang harus diminta informed consent banyak sekali. Jadi itu tantangan ya, problematis, bisa menjadi problem. Nah, misal kita nggak perlu informed consent,
lalu apa yang perlu dilakukan sebagai trade off gitu ya, sebagai istilahnya penyeimbang sehingga kita tidak melanggar etika penelitian. Nah, yang bisa dilakukan adalah untuk mengukur risiko terhadap privasi data. Maka pada maka perlu juga penjelasan ya di proposal penelitian ya, agar kita punya rencana yang jelas bagaimana kita bisa menjaga data partisipan, data identitasnya dan juga data yang lainnya dari improper use or disclosure of their information. Jadi gimana caranya agar menjaga data ini tetap rahasia, tidak bisa diakses oleh orang lain selain tim peneliti. Jadi tidak ada third party sharing. Jadi yang menggunakan itu ya itu saja gitu ya, tidak boleh bisa diakses oleh yang lainnya. Nah, juga perlu juga untuk menjelaskan rencana bagaimana caranya menghancurkan ya, mendestroy, meniadakan, menghapus ya identifier. Jadi misalnya nama pasien, nomor rekam medis dan lain sebagainya ya, di saat yang paling awal sebelum data dianalisis gitu ya. Jadi kalau data cleaning sudah selesai, misalnya data cleaning sudah selesai, ya itu data cleaning misalnya kalau kita butuh konfirmasi mungkin masih bisa ya itu dilakukan, tapi selesai itu semua sebelum analisis itu perlu di destroy. Jadi kalau datanya sudah bagus, clean, siap untuk dianalisis, ready to cook gitu ya. Nah, ini perlu dinyatakan kalau itu datanya dihancurkan identifiernya. Nah, ini juga yang tadi sudah disinggung, tidak ada data sharing dengan external parties. Nah, saat ini juga ada wacana ya tentang etika penelitian ini untuk memberikan waiving, maksudnya waiver itu kayak gimana ya, istilahnya pengecualian untuk pengecualian inform consent ya. Jadi inform consent ini tidak dibutuhkan untuk penelitian obat-obat ya atau senyawa yang biasanya disalahgunakan atau obat-obat yang bisa membawa sosial stigma atau menimbulkan sosial stigma, misalnya obat HIV AIDS gitu ya, obat TB yang bisa menimbulkan stigma sosial. Sehingga ini kenapa ya sebenarnya arah etika ke sana untuk waiver ini. Jadi pengecualian persyaratan informed consent ini diperlukan agar kita farmakoepidemiologi bisa lebih optimal dalam mempelajari topik-topik tersebut ya. Kalau data dengan informed consent misalnya datanya yang ada hanya parsial, maka akan susah untuk betul-betul mengetahui outcome yang diinginkan dari penelitian farmakoepidemiologi. Nah, tapi juga perlu ada penyimbangnya ya. Ini penyimbangnya misalnya dengan betul-betul menghargai privasi pasien gitu ya. Maksud tadi betul-betul kerahasiaan pasien itu harus dijaga, datanya hanya di dalam, tidak boleh untuk keluar dan lain sebagainya. Juga extra ethics training, barangkali para peneliti memerlukan ya, tim peneliti memerlukan syarat training atau pelatihan etika ya, yang di luar yang sudah pernah diterima gitu. Baik, nah tadi kita membicarakan wacana tentang informed consent. Yang kedua adalah ethics of surveillance. Surveillance itu mungkin Anda pernah dengar surveillance ya. Surveillance bisa diterapkan untuk banyak bidang gitu ya. Kalau yang kita maksud di sini adalah health surveillance atau public health surveillance gitu ya. Kalau surveillance misalnya di kepolisian atau keamanan gitu biasanya beda ya. Surveillance maksudnya memantau pergerakan orang yang dicurigai akan bertindak kriminal dan lain sebagainya. Nah, ya tapi kurang lebih seperti itu. Surveillance itu pada prinsipnya merupakan cara yang dilakukan, metode yang dilakukan terus menerus ya, secara berkelanjutan sampai didapatkan outcome tertentu begitu ya, untuk memonitor sesuatu ya, bisa memonitor manusia, memonitor pergerakan kendaraan, bisa memonitor sampah dan lain sebagainya. Tapi kalau surveillance ya maksudnya pasien
atau customers gitu ya, yang bisa, yang kemudian dari situ kita bisa mengumpulkan informasi data, sehingga dari situ kita bisa menganalisis, mengambil kesimpulan, membuat kebijakan dan lain sebagainya. Nah, tentu karena itu surveillance semacam ini yang di awal pandemi COVID-19 ini, isu surveillance itu begitu ini ya mencuat gitu ya, public health surveillance. Misalnya ada negara tertentu yang katanya sudah menerapkan penggunaan helm ya untuk tenaga keamanan di sana, polisi begitu memakai helm yang dilengkapi dengan sensor infrared, sehingga tahu orang yang lalu lalang di jalan itu mana yang suhunya lagi demam atau tidak dan lain sebagainya ya. Dan bahkan sekarang itu katanya teknologi surveillance itu bisa, meskipun orang ditutup maskernya, tapi masih bisa ditebak siapa itu identitasnya, paling enggak bisa di sorting gitu, sehingga ada pilihan ini dan lain sebagainya. Jadi kalau itu teknologi surveillance ya agak berbeda dengan apa yang kita bahas seperti ini, tapi kurang lebih prinsipnya seperti itu. Jadi dimonitor, terus dilihat, terus seperti itu. Nah, ada istilah dari EMA ya, European Medicines Agency ya, dia punya istilah active sama passive surveillance. Active surveillance itu kalau monitoring adverse events ya, ini soalnya di dokumen Good Pharmacovigilance Practice ya, jadi enggak farmakoepidemiologi secara umum, tapi di pharmacovigilance-nya. Jadi monitoring adverse events secara continuous, berkelanjutan, sistematik ya, dan bisa dilakukan melalui risk management system, misalnya diterapkan di unit pelayanan kesehatan gitu ya, dan juga bisa juga lewat monitoring lab reports atau hasil uji laboratorium dari masing-masing pasien itu bisa dilaporkan secara berkala, dikumpulkan terus-menerus, yaitu active surveillance. Kalau yang passive surveillance itu lebih mengandalkan pada spontaneous reporting dari customer ya, dari pasien. Tapi ada risiko di sana, yakni bahwa bisa jadi data yang diberikan itu less comprehensive. Jadi kalau yang less comprehensive begini rawan ya, atau susah untuk dikaji selanjutnya, dilanjutkan kajiannya, karena bisa menimbulkan pada akhirnya bias hasil gitu ya. Hasilnya harusnya begini, tapi karena data kurang komplit bisa jadi hasilnya harusnya A ke hasil B gitu. Baik, jadi masalah etika terkait dengan surveillance itu biasanya berkutat di sekitar public concerns gitu ya, perhatian masyarakat tentang privasi, pelanggaran privasi ya. Kemudian juga untuk itu terkait juga dengan masalah kerahasiaan, confidentiality, dan otonomi ya, kebebasan individu ya, otonomi. Baik, tentang privacy ya, ini privasi ya demi sebenarnya demi kesejahteraan lebih banyak orang begitu ya. Meskipun privasi itu dianggap sebagai hal yang penting, tapi dia bukan hal yang absolut harus dihargai dari seseorang, apabila ya ini kaitannya dengan kemaslahatan ya, kemaslahatan banyak orang gitu ya, banyak orang. Jadi dia highly important, privacy highly important, tapi bukan absolute value. Misalnya seperti di saat ini, misalnya di surveillance COVID ini, ketika dilakukan tracking, tracing, 3T gitu ya, testing, tracing, apa lagi ya, testing, tracking, saya kok lupa ya, trace ya, oke. Testing, tracing, treatment, ya, saya kurang lupa sorry terlalu banyak libur ini. Baik, 3T begitulah. Nah, itu kan juga
ada permasalahan di situ bahwa ada mungkin pasien merasa privasinya dilanggar dan lain sebagainya, tapi sebenarnya yang dilakukan itu bukan untuk melanggar privasi, tapi untuk menjaga yang lain dari hal yang dari dampak penularan virus COVID-19. Nah, ini yang perlu patut disadari gitu ya. Itu penting ya, sangat penting, tapi tidak absolut, tidak harus demikian ya, tidak harus, ini bukan syarat mutlak karena kita mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Nah, untuk itu harus diseimbangkan dengan yang lain, apa kunci bioethics yang lain, yakni beneficence ya, manfaatnya apa, siapa saja yang mendapatkan manfaat jika privacy itu tidak diutamakan begitu ya. Non maleficence ya, memang tidak bermaksud untuk misalnya mempermalukan, membentuk stigma tapi malah untuk menolong keluarganya, menolong tetangga sekitarnya gitu, dan justice, tidak untuk didiskriminasi ya. Fairness, ada fairness, perlakuannya sama antara yang satu dengan yang lain. Misalnya yang ditemukan dalam tracing itu ternyata pejabat atau orang biasa seperti saya, tentunya harusnya perlakuannya sama, bukan karena undang-undang. Tapi ya anyway, di tempat kita biasanya memang berbeda gitu ya, karena orang dipandang dari burgernya gitu, dari predikat-predikat yang biasanya kita miliki gitu ya. Ya itu sebenarnya bukan hal yang bagus dan menurut saya sangat tidak ketimuran begitu ya, tapi that's reality ya yang ada di sini. Baik, nah untuk meminimalisasi risiko merugikan yang muncul dari surveillance, maka perlu yang namanya menjaga confidentiality ya, kerahasiaan, dan juga data anonymization ya, anonymization. Jadi sudah betul misalnya seperti di tempat kalau di Jember sini ya, kemarin waktu dinas informasi ya, komunikasi, kalau posting itu misalnya ketika posting misalnya ada pasien ini, itu disebutkan misalnya ada di desa mana atau daerah mana begitu ya, atau kecamatan ya kayaknya ya. Nah, itu dengan menggunakan inisial. Nah, inisial itu aja bisa jadi ada banyak ya, kecuali mungkin nama saya. Nah, NWB itu jarang ada yang itu ya. Tapi mungkin bisa disingkat, nggak terus panjang, tapi AN atau AW, AP gitu dan lain sebagainya. Yang intinya memang harus dirahasiakan ini dan juga dianonimisasi, dan ini imperatif begitu untuk mengatasi itu. Yang ketiga adalah manfaat secara etis dari penelitian farmakoepidemiologi, yakni untuk integritas data atau keutuhan data, atau kita bisa memahami data tentang obat yang sedang menjadi interest itu menjadi lebih lengkap. Nah, ini misalnya ketika adverse events ya, ini lagi-lagi pharmacovigilance ya, adverse event itu dideteksi di kelompok tertentu ya, kelompok minoritas di sini bukan dalam arti suku, agama, ras dan lain sebagainya, etnis, tapi lebih karena bisa jadi karena secara genetik gitu ya, berbeda gitu ya, subpopulation yang bisa secara genetik berbeda. Jadi informasi ini bisa sangat berguna bagi anggota subpopulasi tersebut ya. Misalkan ada orang-orang yang ya paling contoh klasik itu slow metabolizer, fast metabolizer, ada juga obat keluarga itu yang di mana namanya, di Italia itu yang sangat spesial ya, bloodline-nya. Jadi keluarga itu punya resep protein tertentu yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk menderita jantung di keluarga tersebut. Wah, itu hebat sekali ya. Nah, itu seperti itu. Atau mungkin secara herediter misalnya di yang punya penyakit-penyakit yang terkait dengan darah gitu ya, thalassemia dan lain sebagainya. Nah, itu adverse event ini farmakoepidemiologi bisa membantu ya untuk memahami efek obat pada minority seperti itu.
Kemudian safety and efficacy data of drugs ya. Jadi bisa menambah data informasi tentang keamanan dan efikasi obat pada kelompok yang tidak diikutsertakan dalam uji klinik fase 1, 2, dan 3, yakni kelompok yang biasanya kelompok yang vulnerable gitu ya kita sebut, atau special populations gitu ya, children, pregnant women, sama elderly. Jadi dari farmakoepidemiologi ada secara etika ada manfaat yang bisa ditawarkan farmakoepidemiologi, yakni kelengkapan data gitu ya, atau keutuhan data-datanya menjadi lebih utuh, ada tambahan bisa lebih dimengerti tentang obat tersebut. Lanjut ke isu selanjutnya, yakni konflik of interest ya, untuk research yang disponsori oleh produsen obat ya. Dan ini jelas terjadi jika peneliti mendapatkan dana dari pabrik obat untuk mempelajari tentang obat yang diproduksi oleh pabrik obat ini untuk produk mereka. Ini makanya disebut inherent. Jadi turunan itu sudah jelas kalau saya ngasih misalnya saya punya industri, terus produk A ini saya kasihkan teman saya untuk dikaji gitu ya. Pastinya saya ingin mengharapkan profil dari obat tersebut adalah yang baik agar saya bisa memasarkan dengan baik, memperoleh keuntungan dan lain sebagainya, karena itulah industri, tujuannya untuk memperoleh profit. Setahu saya nggak ada industri yang tidak ingin profit begitu ya, tidak ingin profit. Baik, nah di sisi lain ada situasi akademis yang menuntut atau memungkinkan karir akademisi itu sangat tergantung dari funding dari luar. Nah, salah satunya yang bisa manis ini adalah funding dari perusahaan obat karena besar. Nah, kalau sudah besar, kalau dia bisa dipercaya, hasilnya bagus ya. Ini kan track recordnya bagus. Kalau ada industri obat lain lagi yang pengen study kerjasama sama researcher, diminta diteliti, dia bisa melihat profil ini gitu ya, profilnya bagus. Atau dari perusahaan obat yang sama kembali memberikan dana untuk penelitian obat yang lainnya. Nah, ini di sini ada aspek etika, dan bekerja di sesuatu yang seperti ini itu jelas rawan pressure atau tekanan gitu ya. Nah, terutama untuk pokoknya piye caranya agar di masa depan fundingnya tetap jalan gitu ya. Tanpa ini peneliti tidak bisa susah untuk menjalankan penelitiannya begitu ya. Jadi, dan itu diakui memang di referensi yang saya pakai ini, dia bilang kalau sekarang ini ada banyak studi yang bisa membuktikan bahwa ternyata ada bias yang muncul di paper-paper di antara kelompok penelitian yang disponsori oleh industri obat ya. Jadi tidak begitu independen dengan hasil yang dibandingkan yang tidak disponsori oleh perusahaan obat. Nah, hasilnya itu lebih yang disponsori ini hasilnya itu lebih cenderung baik gitu ya, ke arah produk tersebut itu baik. Sedangkan yang independen dari atau terpisah dari perusahaan obat tidak sponsori itu bisa lebih seimbang gitu ya. Kalau ini efikasinya lebih nampak gitu ya. Ada bias di sana yang berisiko itu. Lalu apa solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi, yang wacana-wacana yang buruk tadi? Nah, solusinya ada dua yang ditawarkan ya, yakni yang pertama adalah good pharmacoepidemiology and pharmacovigilance practice, yang nanti jelas kita akan mengacu pada dokumen-dokumen guideline yang sudah dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar tidak muncul konflik of interest dengan pada penelitian-penelitian yang disponsori oleh industri obat, ya jelas dengan proteksi gitu ya, dengan proteksi. Nah, proteksinya seperti apa? Nah, yang pertama tentang good pharmacoepidemiology and pharmacovigilance practices, ini ada dua dokumen, paling tidak ada tiga sebenarnya, ada tiga dokumen sebenarnya. Yang di sini saya tuliskan hanya ada dua. Yang pertama dari International Society for Pharmacoepidemiology atau
ISP itu mereka mengeluarkan guidelines for good pharmacoepidemiology practice. Ini bisa diikuti agar isu-isu etika itu kita bisa mencoba meminimalkan ya. Kemudian juga dari EMA ada Good Pharmacovigilance Practice, EMA European Medicines Agency ya. Kemudian ada juga selain itu ada dari NCEP ya, European Nations CEP Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance, isinya saya lupa ya. Nah, dia juga punya guidelines untuk penelitian farmakoepidemiologi gitu ya. Nah, kita follow itu ya sesuai dengan framework yang mereka bikin gitu ya. Itu kemungkinan bisa bagus, kita bisa menjaga kualitasnya, tidak melanggar, tidak bersentuhan dengan berat ya secara intens dengan masalah konflik of interest. Nah, masalah etika, isu-isu bioetika yang mungkin muncul gitu ya. Kemudian protection against conflict of interest for research sponsored by drug industries ya. Drug industries itu bisa dengan kalau menurut ISPE ya, International Society for Pharmacoepidemiology, itu ada transparent research agreements, kemudian open and complete disclosure of COI, dan registrations of research protocols, misalnya di clinicaltrials.gov atau apalah situs-situs yang kita bisa mengirimkan protokol kita gitu ya, sama compliance dengan local laws dan banyak sekali ya. Jadi ISPE itu mengeluarkan juga dokumen agar yang bisa meminimalkan ini. Cara kedua adalah dengan yang diambil dari apa yang dilakukan oleh British Drug Safety Research Unit ya, atau di RSU. Ya, mereka menggunakan public funded ya. Jadi mereka menyediakan dana untuk para peneliti di bidang farmakoepidemiologi. Mereka bisa mencari grant dari sana, dan ini dana ini adalah dari publik. Nah, meskipun di sana sebenarnya yang memberi banyak sumbangsi adalah perusahaan obat ya, porsi penyumbangnya itu yang besar perusahaan obat, tapi di sana dengan jelas dinyatakan bahwa perusahaan obat tidak bisa cawe-cawe secara langsung gitu ya, tidak bisa mempengaruhi dari desain penelitian sampai dengan hasil atau kesimpulan penelitian ya. Jadi di sana konflik of interest sangat minimal sekali, karena kan lewat satu pintu begitu ya, dana dari perusahaan obat A, B, C, D, dan masuk ke sini, nah peneliti datang ke sini, nah apakah tetap ada risiko? Tetap ada risiko, bisa jadi ada konflik of interest juga, tapi lebih minimal karena dananya kan dimasukkan ke dalam sini, jadi sudah dilebur gitu ya, jadi satu gitu ya, jadi bukan dari sini, dari perusahaan A langsung ke peneliti gitu ya, tapi dimasukkan ke satu lembaga begitu, kemudian baru ini didiskusikan ke peneliti-peneliti yang lolos proposalnya begitu. Baik, demikian tentang isu-isu etika di penelitian farmakoepidemiologi. Referensinya saya ambil dari buku Farmakoepidemiologi oleh Strom, dan ini di literatur farmakoepidemiologi yang utama gitu ya, dan ini di chapter yang memang bioethical issues ya. Baik, terima kasih, semoga berguna dan semoga paham ya dengan penjelasan yang telah saya berikan. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.